kenapa kita perlu menguasai self healing gitu ya. Kenapa sih kok kita itu perlu menguasai self healing? Kenapa kok repot-repot gitu belajar self healing? Orang yang nggak belajar self healing juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Nah, sekarang bayangkan jika Anda mempunyai luka batin atau luka psikologis, tapi sedangkan Anda adalah seorang yang pertama adalah orang tua yang memiliki anak, ya. Orang tua yang memiliki anak, tapi Anda juga memiliki luka batin di dalam diri Anda. Ketika anak nakal, ketika anak bertingkah, yang sebenarnya itu adalah respon alami mereka, anak-anak itu, tapi kita memandang itu sebagai sesuatu yang membuat kita terganggu dan akhirnya perilaku kita, emosi kita terlampiaskan ke situ, ya. Orang tua yang ada yang mengaku bahwa saya memukul ini untuk menghukum, gitu. Tapi sebenarnya memukulnya adalah melampiaskan emosi. Ini adalah hal yang sangat berbeda ya antara menghukum dan melampiaskan emosi. Kalau menghukum berarti memang dari awal sudah disepakati, dia sudah punya alur berpikir atau dia sudah mempunyai istilahnya kesepakatan sama dirinya sendiri atau sama anak bahwa nanti kalau begini konsekuensinya begini gitu ya. Tapi banyak orang yang nggak begitu. Ketika sudah mukul, teriak, marah-marah, setelah itu menyesal. Nah, itu adalah indikasi bahwa kita bukan menghukum anak, tapi kita melampiaskan anak. Nah, anak-anak yang dididik dengan orang tua yang emosional atau mungkin mengabaikan, anak yang dididik dengan orang tua yang emosional, dikit-dikit dibentak ya, dimarahin dan seterusnya, itu nanti dia tumbuh menjadi orang yang amigdalanya terlalu aktif, mudah marah, mudah cemas dan seterusnya. Jadi respon terhadap stimulus yang menimbulkan emosi tertentu akan mengingatkan dia pada suatu ingatan-ingatan yang dulu dia dapat di mana di waktu dia kecil gitu. Jadi ada dia mengendap-endap melakukan sesuatu membawa piring gitu ya. Lalu sama ayahnya atau ibunya, kamu itu hati-hati dong gitu. Kan dia kaget, dia takut. Sehingga apa-apa yang akan dia lakukan dia khawatir. Jangan-jangan nanti papaku begini, jangan-jangan mamaku begini. Dan itu terus-menerus, bayangkan. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan 10 tahun seperti itu terus. Maka itu akan membentuk suatu respon otak yang akan menjadi tertentu gitu. Akan lebih peka terhadap suatu bahaya yang kadang-kadang ketika dia dewasa bahayanya itu nggak realistis. Jadi menjadi pencemas dan sebagainya. Bayangkan kalau kita masih punya luka batin ketika kita punya anak. Mendidik dengan tegas itu nggak apa-apa. Setiap orang punya didikannya masing-masing. Tapi jangan sampai akhirnya kita mendidiknya dengan tidak sadar dan kita hanya melampiaskan emosi saja. Kan gitu ya. Jadi orang tua yang memiliki anak, ya, pentingkah menguasai self healing? Gitu.